Ya, ada 545 wilayah yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024, bukan hanya Jakarta. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi terfokus kita akan bahas bagaimana kemudian bahwa peta politik tampaknya sudah terbentuk antara Kim Plus dan partai lain pemirsa atau koalisi lain. Malam hari ini saya akan fokuskan antara Kim Plus dan PDIP pemirsa. Ini bagaimana? Akankah Kim Plus membayang-bayangi langkah PDIP mewujudkan keinginannya merahkan seluruh wilayah di Indonesia? Di TV One sudah hadir narasumber saya di sini, mulai dari Mas Agung Baskoro, pengamat politik kita, dan juga mewakili PDIP di sini ada Pak Nursirwan Sujono, Ketua DPP ya Pak ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya akan menyapa narasumber saya Bang Viva Yoga mewakili PAN atau Kim Plus. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Viva. Assalamualaikum Mbak Caca. Oke, baik. Sekarang saya ingin pertama kali ke Pak Nursirwan. Kita fokus dari Pilkada 545, nggak mungkin kita bahas semua. Yang pertama di segmen ini kita fokus untuk Jakarta. Nah, langkah PDIP ini seperti apa? Lihat gambar saya di belakang Pak Nursirwan. Ini seakan-akan semua sudah bergerak ke Kim Plus, PDIP ditinggal sendiri. Ini bagaimana? Tentu kita tidak... kalau dari gambar yang tadi ditampilkan, kita masih berkeyakinan bahwa kita masih ditemani oleh rakyat ya. Jadi bisa tinjauannya bahwa sampai saat ini terjadi pergeseran atau katakanlah pengelompokan, dan tentu kami tidak merasa terbentuk sebuah pikiran kita dijauhkan rakyat. Tidak demikian, kita tentu akan selalu menangkap dan selalu berposisi untuk menjadi representasi, menjadi apa yang diinginkan oleh rakyat dimanapun daerah tersebut, untuk kita tetap berupaya untuk bisa memberikan figur-figur calon-calon pemimpin di semua daerah. Sehingga apabila proses atau dinamika politik yang terjadi saat ini, tadi pertanyaannya apakah merasa ditinggal atau demikian, harapan kami tentu kami tidak akan minimal tidak ditinggal oleh rakyat. Jadi ini masih ada waktu, masih ada kesempatan, dan harapan kami tentunya partai politik sebagai tempat menyalurkan aspirasi rakyat, partai politik siapapun itu tetap menghendaki adanya sebuah tampilan bagi, atau katakanlah pemunculan bagi rakyat untuk memilih, untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih beberapa calon-calon pemimpinnya di daerah. Dan itu adalah kewajiban dari partai politik berdasarkan regulasi ya, berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang mencalonkan itu partai politik punya kewajiban untuk memberikan, menyuguhkan calon-calon pemimpin. Apakah nanti kelak dia akan tampil dimenangkan atau tidak, itu adalah sebuah proses yang harus kita terima. Bang Viva, sebenarnya apakah jangan-jangan langkah dari Kim Plus ini mendekati partai-partai politik, sebut saja Nasdem atau juga PKB, bisa juga PKS, bukan untuk menjegal Anies, tapi untuk menghambat langkah mendesak PDIP dalam kontestasi Pilkada Jakarta? Tidak ada jegal-menjegal, tidak ada belah-membelah, baik kepada figur tertentu atau terutama kepada PDI Perjuangan. Tidak ada. Karena apa? Pertama, konfigurasi politik nasional, ada yang berbeda, ada yang sama dengan konfigurasi politik di daerah. Tidak seluruh konfigurasi politik daerah itu sama atau identik dengan konfigurasi politik nasional. Makanya proses kerjasama atau koalisi
di pilkada di beberapa daerah itu menunjukkan keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda. Banyak anggota koalisi Indonesia Maju yang kerjasama atau koalisi dengan PDI Perjuangan, dengan PKS, dengan Nasdem, dan dengan PKB. Itu adalah menjadi sebuah tanda bahwa tidak ada upaya menjegal, tidak ada upaya meninggalkan, karena masing-masing daerah memiliki karakteristik yang unik, yang tentu akan berbeda dengan daerah yang lainnya. Yang kedua, Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa untuk proses persyaratan pencalonan, itu thresholdnya 20% kursi DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Jadi proses untuk membangun kerjasama, membangun kebersamaan dengan pemenuhan syarat itu, ya semuanya tergantung kepada inovasi dan kreasi masing-masing pengurus partai politik di daerah masing-masing, gitu Mbak. Jadi jangan ditarik secara nasional bahwa itu adalah upaya untuk melakukan pendiskreditan, tidak seperti itu. Dan jangan pula satu lagi yang penting ini, ketika ada figur tertentu yang tidak bisa berlayar, tidak bisa terbang, tidak bisa dicalonkan, jangan kemudian membuat playing victim bahwa itu adalah upaya untuk jegal karena hal-hal yang mendiskreditkan dari partai lain. Tidak seperti itu. Ini prosesnya sangat dinamis dan semuanya terbuka. Ini era demokrasi. Siapapun figur punya hak yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan. Gitu. Kalau itu alasannya kita bisa terima, tapi tidak hanya terjadi di Jakarta, Mas Agung, bahwa Kim Plus pun menyediakan calon yang menjadi penantang calonnya PDIP, sebut saja Sumatera, Jawa Tengah, dengan juga Jawa Timur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.